Pasar sekarang tuh ya kok terasa semakin sepi nggak sih Dor? Jadi bukan karena pedagangnya Main nggak deh, Bu. jualan ya, tapi mungkin karena pembelinya tuh yang Iya, mulai berkurang loh. salah terus aku. Pernah nggak sih kalian datang ke pasar tradisional Pernah. akhir-akhir ini? Dulu ya, dulu tuh pagi-pagi pasar tuh udah rame loh. Jadi suara dagang nawarin dagangan nih, pembeli tawar menawar harga. Orang hilir mudik membawa kantong belanjaan loh. Tapi kalau sekarang tuh ya yang tak rasain jadi ketika aku beberapa kali bikin video di Santai. pasar-pasar yang ada di Klaten lah terutama. Jadi beberapa pasar tradisional di Klaten tuh suasana rasanya tuh beda loh. Jadi ada kios yang masih buka tapi pembelinya nggak seramai dulu. Jadi ada pedagang yang dari pagi sudah nunggu, tapi ya sampai siang dagangannya tuh masih masih banyak gitu. Bahkan sampai Mau belum beli ada berapa sama gitu sekali yang aja. beli loh. Itu pun nggak sedikit penjual ya. Jengkol manis Jadi sama bukan beri berarti dulu. orang-orang tuh sudah Iya, tidak bodi butuh dulu, sayuran loh. pungut. Nggak butuh sayuran, lauk, buah, sembako ya, atau kebutuhan sehari-hari loh. Mungkin yang berubah tuh adalah kemampuan kita untuk membeli. Itu bisa jadi alasannya juga loh. Jadi harga kebutuhan semakin banyak yang harus dipikirin ya. Penghasilan juga belum tentu bertambah juga kita-kita ini loh. Ya, jadi akhirnya tuh masyarakat harus lebih berhati-hati mengatur uang, harus pandai-pandai mengelola keuangan gitu ya. Dan yang paling terasa dampaknya tuh ya, mereka yang setiap hari menggantungkan penghasilan dari pasar loh. Terutama tuh ya pedagang kecil. Jadi kalian kira-kira kalau yang pedagang kecil tuh ngerasa nggak sih akhir-akhir ini terutama bulan-bulan inilah itu malah sepinya tuh lebih sepi dari COVID loh. Dulu COVID tuh masih agak lumayan walaupun pada di rumah gitu ya, tapi banyak juga penjualan. Tapi sekarang tuh beda loh, kayak sepi gitu loh. Jadi mereka tuh bukan perusahaan besar loh kalau yang di pasar-pasar gitu ya. Jadi ya pedagang-pedagang kecil itu tidak punya gaji bulanan yang pasti gitu ya. Kalau hari ini dagangan laku, hari ini bisa bawa uang loh untuk kebutuhan rumah, bener nggak? Jadi kalau pasar sepi ya, ya mereka ya ikut bingung. Jadi barang dagangannya tetap harus dibeli, sewa tempat itu juga tetap berjalan. Jadi kebutuhan keluarga ya tetap ada loh. Pengeluaran tiap bulan tuh ya ada aja gitu. Jadi makanya ya mungkin sekarang tuh sudah waktunya kita kembali melihat pasar-pasar tradisional loh. Ya bukan hanya sebagai tempat untuk beli kebutuhan sih kalau bisa ya, tetapi sebagai tempat untuk membantu roda ekonomi masyarakat kecil tetap berputar lur. Tapi nggak tahu juga lur ya, semakin kesini semakin lama tuh apa ya pasar-pasar tradisional tuh kalah sama ini online gitu loh. Marketplace terutama Shopee, Tokopedia, TikTok Shop gitu-gitu loh. Itu harganya yang dijual Shopee, yang dijual marketplace gitu, itu tuh ada yang di pasar gitu. Contohnya kaos kaki lah, sepatu kecil lah, jajanan sayur apalah, online tuh ada loh gitu. Dan mereka sekarang tuh kayak perilaku terutama kita lah, kita kalau beli tuh mending online gak sih? Gitu ya, udah diantar sampai rumah gitu, nggak ngeluarin bensin, nggak sumpek-sumpekan gitu ya. Perkara beli sapu, beli ijo, terus beli kain pel, kain apa itu online semuanya ada. Nggak tahu sekarang udah beralih gitu loh, gitu. Jadi ya lalu kenapa kita tuh harus belanja di pasar tradisional loh? Ya sebisa mungkin gitu ya. Ya karena uang kita tuh ikut menghidupi pedagang kecil loh kalau bisa ya. Jadi ya ketika kita beli sayur dari pedagang di pasar gitu ya, membeli lauk dari warung kecil ataupun membeli kebutuhan sehari-hari dari kios tradisional itu loh. Ya enggaknya uang yang kita beli gitu, itu tuh bisa langsung membantu kehidupan mereka loh. Ya hitung-hitung enggak membantu sebenarnya, mengurangi lah ya. Walaupun dampaknya kecil banget kayak kita beli ini. Jadi sederhana sih bagi kita gitu ya, tetapi itu bisa sangat berarti bagi mereka penjual-penjual yang di pasar gitu loh, gitu ya. Seenggaknya kalau kita beli di pasar tuh kita bisa tawar menawar. Cuman kalau yang kayak kebanyakan orang yang introvert gitu ya, yang males-males sampai ke pasar, itu mending online sih. Bener nggak?
gitu. Tapi ya kalau udah biasa ke pasar gitu bisa jadi apa ya, ya bisa jadi ini, bisa jadi membantu gitulah. Dan ini tuh salah satu hal yang khas lur kalau di pasar tradisional ya, tawar menawar gitu ya. Seenggaknya ada interaksi lah antar penjual dan pembeli, ikut-ikut meramaikan gitu lah lur. Jadi bukan sekedar transaksi gitu ya, tetapi ya ada komunikasi, ketemu tonggo, ketemu konco, nyambung silaturahmi, ada komunikasi keramahan gitu ya. Bahkan kadang ya bisa saling bercanda-canda kalau di pasar lur. Terus kemudian kenapa harus di pasar? Kalau bisa ya banyak kebutuhan bisa ditemukan dalam satu tempat ya lur ya. Sayur yono, ikan yono, daging, bumbu dapur, jajanan pasar, buah, sembako, sampai kebutuhan rumah tangga nggak perlu pun ya jauh-jauh lur gitu. Jadi sekali ke pasar kebutuhan semuanya ada gitu lur. Terus kemudian ya bisa mendapatkan bahan makanan yang lebih seger. Biasa kan kalau dari pasar kan langsung gitu ya, langsung dari tengkulake gitu ya, langsung turun dari sawah lah, dari kebun gitu ya. Jadi banyak pedagang pasar tuh mendapatkan barang dagangan tuh tiap hari masih fresh ya, kayak sayur mayur, ikan, ayam, buah, ya berbagai makanan lainnya tuh bisa kita pilih sih langsung sesuai kebutuhan. Kalau untuk harga biasa fleksibel ya, ya kan bisa tawar menawar loh. Mau beli dikit bisa, mau beli banyak juga bisa, mau milih kualitas sesuai kantong juga bisa lor kalau kita beli di pasar lor. Ini yang membuat pasar tradisional tuh tetap menjadi pilihan penting bagi banyak keluarga. Bener gak lor? Iya sih harusnya. Jadi kita tuh ikut menjaga pasar tradisional tuh agar tetap hidup lor. Coba bayangkan aja lor, kalau kita semakin sedikit orang yang datang ke pasar lor, pedagang tuh bisa semakin sepi. Contohnya sekarang itu ya, udah sepi kan. Jadi kios-kios tuh bisa semakin banyak yang tutup. Dan itu udah terjadi terutama di pasar gede Klaten ini loh. Gitu udah banyak yang tutup, terutama di kios-kios yang paling atas itu loh. Lantai berapa? Lantai 2 apa ya? Gitu. Lama-lama pasar yang dulu menjadi pusat kehidupan masyarakat ya bisa kehilangan ramenya. Contoh sekarang tuh udah banyak sih pasar-pasar. Coba pasar-pasar di tempat kalian tuh kayak mana? Sepi kan? Gitu. Padahal ya pasar tuh bukan hanya soal jual beli sih harusnya. Pasar adalah bagian dari kehidupan masyarakat, terutama yang desa-desa loh. Ya tempat orang cari nafkah, ketemu tonggo, cerita-cerita. Tempatnya pedagang-pedagang kecil tuh ya menggantungkan harapan untuk keluarganya. Gitu loh. Jadi kalau hari ini kita masih punya uang untuk belanja gitu ya, sesekali lah belanja di pasar tradisional lur, di pasar-pasar ngono gitu. Gak harus banyak, beli 10.000 ora apa-apa. Beli lauk secukupnya ya cukup. Beli jajanan pasar ngono lur untuk keluarga. Nah, gue ngemil-ngemil oke lah. Atau sekedar ya membeli kebutuhan kecil yang memang kita perlukan itu sesekali di pasar ya ora apa-apa lur. Karena mungkin ya bagi kita itu nilainya memang gak seberapa sih lur. Tapi bagi pedagang-pedagang yang nunggu pembeli sejak pagi itu lur, wah, satu transaksi dari kita itu bisa menjadi alasan mereka pulang membawa sedikit rezeki hari itu lur. Bener nggak? Karena sekarang banyak pasar-pasar Klaten tuh ya pasar pada banyak yang sepi lur gitu ya. Jadi pasar Klaten tuh rata-rata pasar-pasar yang tradisional lur di sekitar kita dan para pedagang kecil itu di dalamnya tuh bukan hanya membutuhkan pembeli saat ramai aja sih lur. Gitu. Mereka juga membutuhkan kita saat keadaan sedang sepi lur. Ya ikut meramaikan aja sih gitu. Mari tetap berbelanja sesuai kemampuan. Gak perlu memaksakan diri. Tapi kalau memang membutuhkan sesuatu, kenapa enggak membeli dari pasar tradisional lur gitu ya. Karena kita tuh belanja di pasar, kita bukan cuma membawa pulang barang belanjaan, bener ya. Jadi kita juga ikut membawa pulang sedikit harapan untuk orang lain gitu ya. Kalau kebanyakan di pedagang-pedagang pasar tuh mereka tuh ora sugih lah, nek cuma dodolan koyo ngene iki ora sugih. Gue cukup gue makan harian mereka aja dah. Alhamdulillah lur. Jadi menurut kalian ya pasar tradisional di Klaten tuh sekarang memang terasa lebih sepi dibandingkan dulu nggak sih?
Coba lo sebutkan nama pasarnya lo di kolom komentar ya lur ya. Matur suwun.